Orang yang yakin Allah bersifat basar, dia memaksimalkan di dalam membersihkan kolbunya dari akhlak yang tercela. Dua, orang yang yakin Allah bersifat basar, dia berupaya sekuat tenaga, dia bersihin hatinya, jangan sampai ada akhlak buruk. Kenapa? Karena nabinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngingetin dia. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama. 32 betul. Fayambaghi 'alal mu'minil muqini bi basarihi an yajtahida fi hifdhi jawarihi kal 'aini wal udhuni wa ghairihima an jami'i maharimillahi. Maka siogianya atas mukmin yang yakin dengan sifat basarnya Allah, bahwa ia bersungguh-sungguh dalam menjaga anggota tubuhnya, kal aini seperti mata, wal udhuni dan telinga, wa ghairihima dan selain keduanya, an jami'i maharimillahi dari seluruh yang diharamkan Allah Ta'ala. Fa inna Allaha basirun bih, maka sesungguhnya Allah yaitu melihat dengannya. Wa an yubaligha fi tanqiyati qalbihi minas sifatil madmumah, dan bahwa memaksimalkan oleh dia dalam membersihkan hatinya dari segala sifat yang tercela, kal hiqdi seperti dendam, wal hasadi dengki, wal ghishi dan menipu, li ahadin bagi seseorang minal muslimin daripada kaum muslimin, wa dhanni su'i bi ahadin minhum dan berburuk sangka kepada seorang dari mereka, wa ghairi dzalika dan selain yang demikian itu. Segini dulu nih ya, panjang banget. Wa an yatahalla, diingetin untuk kami lanjutkan, masih panjang masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Yaqin Karangtengah yang mulia, malam hari ini kajian tauhid kita akan menutup pembahasan sifat basar. Kita sudah memasuki kesimpulan, akan tetapi tidak tuntas. Insya Allah di pertemuan mendatang kita selesaikan paparannya. Moga Allah beri panjang umur, sehat walafiat.
Allahumma amin. Singkatnya, seorang manusia yang berumur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib menanamkan di dalam hati sanubarinya keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat, i'tiqad yang bagus bahwa Allah bersifat basar. Basar yakni melihat. Kita kudu yakin Allah itu melihat. Akal juga bilang begitu, tidak mungkin Tuhan buta sehingga keliru ngasih rezekinya mustinya ama kita gara-gara kagak lihat ngasihnya ama depan rumah kita. Warungnya dia jadi tambah laris dibanding kita gara-gara Tuhannya buta. Sulit diterima oleh akal. Jadi kita kudu yakin Allah melihat. Dan keyakinan ini, saudara, di dalam konteks sifat ke-12 dari 20 sifat wajib Allah ini, keyakinan ini akan memancarkan cahaya. Jadi yakin pada sifat Allah itu membuahkan cahaya yang besar dalam hidup dan kehidupan seorang manusia, lebih-lebih muslim yang meyakininya. Banyak cahayanya, kita singkat menjadi 3 cahaya. Yang kita paparkan malam hari ini 2 cahaya yang mesti diakses oleh muslim dalam mengimplementasikan sifat basornya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena keyakinan itu adanya di hati, dan hati itu enggak kelihatan, maka perlu tanda. Jadi perlu tanda. Jadi hati ini nggak kelihatan, maka ada tandanya. Demen, benci, itu bakal muncul pada tanda-tanda. Begitu. Yang benci walaupun enggak ngomong mulutnya, matanya enggak kedap-kedip, tapi jari tangannya bakal nulis-nulis, nyela, benci. Yang demen, muji. Begitu enggak? Itu karena hati kagak kelihatan. Tandanya ada tanda. Itu mesti ada. Enggak bisa. Mana tandanya orang yang yakin Allah bersifat basar? Ini tanda-tandanya. Maka kata para alim ulama, bapak ibu saudara yang mulia, bila orang itu benar yakin Allah bersifat basar, yang pertama dia akan berupaya dengan penuh kesungguhan dan keseriusan menjaga anggota tubuhnya yang ada 7. Anggota 7 ini 7: mata, telinga, lidah, tangan, kaki, mulut, perut, dan kemaluan. Ini anggota tubuh. Yang 7 ini dia bakal sungguh-sungguh dijaga, jangan sampai terjebak pada yang dilarang
yang diharamin, yang diwanti-wanti ame Allah. Mata ndak mau tuh, lakinya lagi tidur ngintip-ngintip dompet lakinya, ndak mau. Ini protes kayaknya. Iya. Apa katanya? Oh, ngintip doang. Kayaknya yang jawab itu lakinya kayaknya. Iya. Jadi ngintip doang. Di mana-mana nyolong itu awalnya dari ngelihat. Saya belum pernah dengar sampai detik ini dalam sebuah berita ada orang buta korupsi. Belum dengar saya. Tapi barangkali Bapak Ibu pernah dengar? Pernah dengar enggak? Enggak, iya. Dari ngelihat. Kenapa mau ngintip dompet laki aja nggak berani? Yakin, laki sih nggak lihat wong lagi tidur, tapi Allah tuh, dia nggak mau. Allah lihat. Maka sampai orang tua zaman dulu pernah berpesan kepada anaknya, anakku, nanti kalau kamu mau nikah, mama pesen jangan bininya yang pinter nyari duit, jangan. Mama begitu tuh. Di mana aja hilang ya. Diumpetin di pici ketemu, diselipin di Quran ketemu. Emang pinter banget nyari. Iya, jangan yang model begitu gitu. Hidungnya udah nyium aja. Oh iya. Ini mata harus dijaga, ndak boleh, harus dijaga. Daripada apa? Daripada memandang yang bukan mahram. Dijaga daripada memandang gambar-gambar porno yang menimbulkan syahwat, memandang penuh kehinaan kepada orang lain, melihat-lihat kekurangan orang. Ini harus dijaga mata. Makanya saya suka bingung sama orang kalau ngaji pengennya di belakang. Itu saya bingung. Padahal saya suka bilang, tolong majelis taklimnya ndak usah dimuliakan, tapi minta disamakan kayak dangdutan aja. Gitu. Kalau dangdutan itu biasanya nontonnya jauh apa dekat panggung biasanya? Tuh yang biasa mah tuh. Tahu aja tuh. Iya. Begitu. Yang dekat. Nah, itu kalau majelis begitu. Yang dekat jangan jauh, sebab kalau di pinggiran dapatnya cerek. Kalau pengen dapat kakap di tengah. Tuh begitu. Kenapa itu yang di dangdutan itu jauh, pengennya dekat dengan panggung tuh ngapa? Ngelihat apa? Ini yang menjadi masalah. Saudara, perlu diketahui kalau kapal terbang makinan tinggi makinan enggak kelihatan. Itu kapal terbang, beda sama rok. Kalau rok makinan tinggi makinan kelihatan. Jangan dicatat, Pak. Ini mata kudu dijaga. Kudu dijaga. Sebetulnya mata ini udah rindu pengen lihat Quran,
cuman kitanya kagak kasih kesempatan. Udah pengen ama hati kita kagak, nggak boleh. Tapi kalau untuk lihat WA, TV boleh, amati kita. Sedang apa aja disuruh hati. Maka mata kita harus dijaga. 1, 2 telinga. Telinga kita harus dijaga. Jangan tuh dengerin omongan yang enggak. Telinga tuh nguping aja. Ini ndak bener. Begitu. Telinga kudu dijaga. Dengernya yang enak-enak, Quran, sholawat, begitu. Makanya ketika wudhu tuh kita dibimbing, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Tuhan, jadikan saya orang yang dengar ucapan lalu ngikuti yang terbaiknya. Telinga kita, lidah, nih mulut harus ditutup. Tapi sekarang sih alhamdulillah di zaman akhir nih, mulut mau udah ditutup pakai masker. Ini udah bagus. Ditutup pakai masker tuh udah bagus. Mulia, maksudnya biar jangan ngomongin orang. Tutupin masker tuh, biar jangan ngomongin orang. Apalagi yang diomongin orangnya lakinya dewek. Ya Allah, laki gua mah geblek banget dah. Tuh biar jangan begitu. Maka pakai masker. Cuman musibahnya emang mulut nggak ngomong, jarinya yang ngomong. Nulis, nge-share aja di grup, temennya nimpalin, si anu tuh RT 01 tuh dengar-dengar positif. Iya, saya juga tahu itu. Dengar ada yang nimpalin, tinggal katanya sudah dibawa Wisma Atlet. Jadi mulut nggak ngomong, tangan ini ngomong, repot. Jangan. Li'annal qalama ahadul lisana ini. Itu yang namanya jari tangan itu salah satu 2 lidah. Lidah kita ada 2. Yang satu ada mulut, yang satu enggak ada. Tapi bisa nulis apa aja. Orang bisa ditangkap dengan undang-undang ITE gara-gara lidah yang bukan di pala, tapi di tangan, namanya jari tangan. Itu begitu. Kalau kita nge-share yang bagus-bagus, nge-share yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Itu begitu. Mata, telinga, lidah, jangan nyela. Tangan jangan nulis yang enggak. Apalagi kita orang majelis. Ya Allah, saya sedih tuh. Banyak orang-orang yang mencela tuh kepada Habib Rizik bin Husain bin Syihab hafidhahullah wa ra'ah. Banyak orang nyela-nyela beliau, enggak ngerti. Moga dapat hidayah. Begini saudara, kita orang-orang majelis ndak boleh, jangan sampai sholat kita rusak. Kan kita orang nih kalau sholat tasawuf akhir tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, beri sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Keluarga tuh anak cucunya. Masa kita mulutnya wa ala ali Muhammad, kecuali Habib Rizik, jangan ya Allah, jangan. Enggak sah sholatnya kalau pakai ngomong-ngomong kayak begitu. Lah kita ini gimana?
Salatnya wa ala ali sayyidina. Ini mulutnya, hatinya benci. Kan dilihat sama Allah. Jangan. Kita tidak boleh. Kata Mbah Mun itu kan suka dibilang itu, rahimahullah rahmatal abrar, yang namanya dzurriyyah Rasul itu andai bengal. Ini yang bengalnya itu kayak Quran yang robek. Walaupun robek tuh Quran tetap boleh diinjak nggak? Nggak boleh, kudu dimuliakan. Wong ada darah Nabi, nggak boleh. Masa ya syafaatnya kita minta dari kakeknya, cucunya kita benci, kagak dikasih, kagak dikasih. Lah lihat partai aja tuh, pemimpin kita itu bukan cucunya Bung Karno, bukan, ponakannya juga bukan, cuman separtai. Itu dicela, kagak boleh, nggak terima. Lah ini cucunya, lah kan kita butuh masuk surga, kan dibilangin kayak ini orangnya apa ini nge-share, nge-share doang tuh, jangan. Kita kalau arah politik tuh berbeda, biasa hidup mah, tapi tidak boleh kalau benci sama orang, apanya aja salah. Begitu. Kalau pemikiran, enggak. Jadi kita jangan, dan jangan milih-milih. Ama alul bait mah kita kudu hormat siapa aja. Kudu hormat. Enggak boleh. Amin Nabi dilarang. Jangan. Kita mau orang kotor, jangan. Enggak boleh. Mulut kita Allah lihat. Cucu kekasihnya dicela-cela dilihat. Maka kita jangan punya lidah. Enggak boleh. Enggak boleh. Jangan. Begitu. Jadi enggak boleh. Karena enggak tahu sebetulnya, makanya enggak perlu ditanggapi berlebihan. Karena enggak tahu kebanyakan. Makanya kita doain ya biar dapat hidayah. Orang nggak bisa menuju ma'rifat kepada Allah kalau dia bughdu ahlil bait. Benci sama ahlul bait itu nggak bisa ma'rifat sama Allah. Sulit. Sulit. Kita jangan. Kita orang majelis harus baik. Harus baik. Kita orang majelis. Nggak boleh. Itu begitu. Jadi bakal rusak kita. Jadi repot. Lah kita mengaji aja ya. Ngaji aja. Begitu. Jadi wa ala ali sayyidina. Iya, jangan sampai wa ala ali kita kagak baca nantinya. Ini wa ala ali. Jangan. Kita ndak boleh ini, bahaya. Kaki jangan sampai kita berjalan ke tempat yang dilarang. Dituntun kaki kita. Tangan jangan sampai ngambil barang yang dilarang oleh agama. Jangan. Kenapa? Karena Allah lihat. Jadi yang pertama, jaga anggota tubuh kita yang 7, sebab neraka ada 7. Kalau kita jaga yang 7, nanti ketutup yang 7, masuknya surga. Ini yang penting. Pandai jaga. Doain. Lakinya belum bisa kerja, doain. Jangan enggak doain. Yang bagus-bagus. Insya Allah. Begitu.
yang bagus-bagus. Cuman memang di dalam berbuat di agama itu yang harus dipahami oleh kita, emang gak luput dari gangguan. Di agama siapa aja, borok kita, Rasulullah aja begitu, yang orangnya baik, masih aja ada yang mengganggu. Apalagi kita orang yang kotor. Ngamalin agama aja, ngamalin masih diganggu. Kadang yang mengganggu bukan orang lain, yang dekat dengan kita, itu nggak ganggu, ngamalin agama. Ada orang di majelis ta'lim itu dibilang, biar berkah, masuk rumah baca salam kepada penghuni rumah, assalamualaikum warahmatullah, begitu, waalaikum. Habis itu salam sama Nabi yang bagus, salawatullah wassalamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Habis itu baca kulhu sekali. Sahabat namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ngadu sama Nabi, Nabi ini bagaimana ya, jalan rezeki ini seret banget, seret. Bagaimana biar duit nih banyak? Saya nggak pengen kayak air hujan, nggak pengen, tapi saya pengennya ambak-ambakan duitnya. Ini sama aja sebetulnya. Kata Nabi, satu, setiap masuk rumah ucapin salam. Kalau ada orangnya, assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak ada orang, karena lagi pergi semuanya, kita baru masuk. Kayak kita orang pergi ke puncak, pulang, kan kita dulu yang masuk. Nggak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalau nggak ada orang. Kalau ada orang, assalamualaikum. Abis ini salam sama Nabi. Salawatullah wassalamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Habis itu baca kulhu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diamalin sama sahabat. Ya Allah, dia bisa berbagi bukan buat bininya doang, tapi bisa buat tetangga dan teman-temannya. Setiap masuk ke rumah begitu amalan. Diajarin sama Nabi. Kayak begitu barakahnya. Ke Nabi itu masuk kaki kanan, masuk rumah. Tuh begitu. Enggak lama, 40 hari enggak putus, setiap masuk rumah begitu. Cuman kembali ngamalin agama, boro dakwah, ngamalin doang, diganggu. Ada orang dari majelis, pulang dia ke rumahnya, assalamualaikum, dibuka pintunya sama bini, waalaikumsalam. Dalu mah bang, ngagetin aja, geblek banget. Tuh, pengen bener tuh susah. Tuh begitu, itu pengen bener. Itu orang dekat kita, bini kita masih disalahin. Ya begitulah di agama, apalagi orang lain. Biasa. Oleh karena itu kita ya istiqomah saja, qodaman ba'da qodam, setapak demi setapak ngamalin ajaran Nabi. Wis subur. Rasulullah tuh sayang sama kita, sayang banget tuh, beneran. Maka Rasul tuh sampein, diterangin rezeki dengan gaji itu nggak sama, beda jauh. Kalau gaji ada selipnya, kalau rezeki nggak ada. Kalau gaji dari bos, kalau rezeki dari Allah, begitu. Dan berapa banyak orang yang gajinya gede, rezekinya dikit. Gajinya gede, tapi rezekinya dikit. Banyak. Duit di banknya puluhan miliar,
banyak, gajinya Masya Allah bisa 80 juta sebulan gajinya di kantornya. Kan gajinya gede 80 juta. Saudari 80 juta sebulan tuh gede apa kecil ya? Oh gede banget katanya. Ada bangetnya. Tapi rezekinya dikit. Makan, minum kopi, enggak, asam lambung. Soto, sop iga, kolesterol, sate kambing, darah tinggi, apa aja enggak, gaji gede, rezekinya dikit, padahal gajinya gede, rezekinya dikit, minum cuma air putih aja. Kok air putih aja? Udah dilarang sama dokter. Coba duit sendiri nggak bisa dipakai, gaji gede, rezeki dikit. Dan tidak sedikit orang yang gajinya dikit, rezekinya dikit. Banyak. Oh, umum. Gajinya kecil, rezekinya gede. Ya Allah, pembantu ngopi sehari 5 kali, udah kayak sholat. Itu belum qobliyah sama ba'diyah, dipanggil sama temennya pakai ngopi gayo, belum ngopi tuh. Jadi gaji kecil, rezekinya banyak. Begitu. Kita harus pahami. Itu begitu. Makanan itu yang ngolah kita, tapi yang ngasih enak Allah, bukan yang ngolah. Walaupun ada opor ayam, tetek bengek nih, makanan apa aja ada yang enak-enak itu di restoran. Kalau lagi tengkar tuh sama bini, enak gak? Kagak, kata PRT itu, kagak. Karena yang bikin enak itu Allah, yang bikin enak itu begitu. Ada orang tidur, ya Allah, rumah udah gedong, tidur, timbang gak ada AC doang tuh lagi mati, nggak bisa tidur. Ya Allah, tuh kan yang membuat enak tidur itu Allah, bukan kasur dan AC. Ya Allah, kakek buyut kita tidur ngampar aja, ngorok, ngiler gitu. Jadi enaknya itu bukan AC, bukan. Ini tauhid, harus bener tauhid. Kayak begitu. Rumah di komplek, di depan udah dijaga, depan tuh gerbang utama, mau masuk klasternya dijaga lagi. Depan rumahnya ada security, di pintunya ada anjing 4 lapis. Itu kucing jatuh nggak bisa tidur. Siapa itu? Nggak bisa tidur. Ya Allah, ada orang di kereta sekarang sudah tenangan di kereta. Banyak itu kereta rangkas itu, orang dagang zaman dulu. Teh botol, jeruk, permen, tapi berisik bisa orang. Padahal berisik di rumah yang tenang nggak bisa tidur, karena itu Allah. Jadi kita itu jangan salah mempersepsikan rezeki. Kita dagang, nggak usah pusing. Orang boleh niru model dagangan kita, boleh siapa aja. Kita dagang tahu bulat, orang nyontok sama kita tahu bulat, digoreng dadakan 500 rupiah. Gitu. Boleh niru sama kita, boleh.
silahkan 1000 orang kayak meniru, tapi yakini di hati kita Allah melihat, sifatnya basar, dia tidak bisa meniru rezeki kita. Jangan takut, jangan. Mau niru apa aja silahkan, tapi nggak bakalan niru rezekimu, nggak bisa, karena Tuhan tidak buta. Begitu, silahkan, jangan takut kita. Ini sekarang ini udah dagang udah banyak jadi payah, enggak, karena keyakinan kita lemah. Gara-gara internet nih, lo internet, enggak. Ini masalahnya kita ya sama Allah. Itu begitu. Banyak orang belum pensiun, wah gusar, 2 tahun lagi mau pensiun. Waduh, dagdikduk. Itu bisa ditanya tuh sama orang tua kita nih, Pak Jadi nih. Ini kan orang Pertamina ini. Begitu. Nah, udah pensiun berapa tahun nih Pak Jadi? Tuh, 15 tahun kan tenang. Kita kan belum pensiun 2 tahun lagi, gusar. Ini kan yang bermasalah hati kita. Udah pensiun belum kita? Lah belum, berapa tahun lagi? Lah kan masih lama. Lah ini teman kita tenang. Ini kan berbicara, dianggap kalau pensiun rezekinya habis. Padahal yang habis tuh gaji, rezeki mau kagak. Emang Allah buta? Ini yang kita harus paham. Hidup kita, hidup. Hidup. Dan bukan uang rezeki, bukan. Banyak teman-teman saya sampai sekarang aja nih, tadi sore ada yang datang ke rumah, tadi sore asar, lah duitnya banyak, sekarang tinggalnya di Pertamina juga, tapi di RSPP. Iya, di ICU, duitnya miliaran. Pertanyaannya nih sama yang ngaji, mau nggak dikasih sama Allah 10 miliar, tinggalnya di ICU Bakti Asih? Mau nggak? Loh, berarti nyari apa dia? Loh, saudara dikasih nggak? Itu disyukuri, jangan buat ngeluh. Begitu. Malu sama Allah, malu sama Allah. Kan dilihat, yang gue kasih sama lu, bahasa kasarnya begitu Allah, itu yang dicari sama orang, ngono disariasi sama baktiasi. Lu gue kasih tanpa buang-buang duit, syukuri itu, nanti ku beri yang lain, biar tenang. Kan pandemi bukan baru, udah 9 bulan, kan masih hidup kita. Masih hidup nggak? Masih makan nggak? Masih makan. Udah termasuk bakso belum? Lah belum. Mie ayam? Lah belum. Nah kan kita bukan susah-susah amat, masih hidup juga. Yang enggak mau ngapain? Itu mau lapar dia nulis di status WA, lapar nih, mana kenyang, ke warteg. Ya enggak begitu ditulis, nggak perlu ditulis, ente ke warteg. Begitu. Jadi biasa aja. Perempuan gemuk, gendut, gede badannya, cantik, langsing cantik. Yang jelek apa? Pikiranmu. Itu pikiran. Salah mulu. Penceramah datang, badannya gede, pasti jarang puasa. Coba. Habis dia turun, kurus, kerempeng, pasti diomelin bininya mulu. Salah mulu. Jadi yang benar yang mana? Itu, maka kita biasa aja. Jadi antara ada musibah dan tidak ada musibah, kasih sayang Allah tuh banyak. Kalau mau disyukuri, jangan banyak mengeluh. Jangan.
terkesan Tuhan enggak dinilai kebaikannya. Lagi kalau mau diukur, ini nih musibah pandemi ini 9 bulan. Masa tuh nikmat yang dari kecil kita dikasih makan, anggap sekarang umurnya berapa? 50 tahun. Baik, 9 bulan berarti sisa umur 49 tahun. Berapa ya? 3 bulan. Masa 49 tahun 3 bulan itu gosong kebaikan Allah gara-gara 9 bulan? Yang bener aja kagak dinilai sama sekali kebaikan Allah. Masa hancur semua, Allah jadi tidak baik. 49 tahun 3 bulan sama 9 bulan masih tinggian 9 bulan. Itu rada-rada OTG namanya, orang tampak gila. Jangan, malu Allah lihat kita kalau kita banyak mengeluh. Malu beneran. Mau bagaimana kita? Nikmat bergelimangan, istri kita baik, ya Allah nurut. Orang-orang, ya Allah istrinya pegel, laki dijambakin mulu. Kalau kita kan kagak. Alhamdulillah, anaknya sulit diatur, itu juga rezeki dari Allah. Begitu. Jadi kita ini jangan satu sisi memandang Allah, mata kita dua. Jangan memandang yang ada. Jangan merontohkan kebaikan Allah yang sudah luar biasa sama kita. Gara-gara secuil ujian, jangan. Kita harus yakini Allah pandang kita. Allah pandang. Bila busuk hati kita, jelek. Karena itu yang kedua, orang yang yakin Allah bersifat basar, dia memaksimalkan di dalam membersihkan kolbunya dari akhlak yang tercela. Dua, orang yang yakin Allah bersifat basar, dia berupaya sekuat tenaga, dia bersihin hatinya, jangan sampai ada akhlak buruk. Kenapa? Karena nabinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngingetin dia. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah kagak pandang ente rupanya cakep jelek, kagak pandang. Allah kagak pandang rupa ente kaya miskin tinggi derajatnya, kagak dipandang. Bukan itu yang dipandang Allah. Kita harus sadar, yang pakai masker mati nggak kira-kira? Mati. Yang nggak pakai masker mati. Sebelum ada corona mati ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Sehabis corona ini vaksinnya udah pada divaksin seluruh rakyat, ada mati nggak? Iya, nggak usah dipikirin. Malu Allah kagak pandang. Yang dipandang apa? Hati. Jangan sampai hatinya isinya sampah. Ini yang namanya gelas nih, namanya casing. Allah enggak pandang casing, kagak. Saya kasih contoh. Ada cup aqua, cup air mineral. Kira-kira segelasnya berapa? Hah? 1000. Baik. Kita ganti isinya dengan air jeruk. Berapa kira-kira? 5000. Kita ganti isinya dengan madu, kira-kira berapa? 100.000. Ini yang berubah-ubah gara-gara bungkus, gara-gara isi. Allah pandangnya isi, bukan bungkus. Ini badan, saudara, nggak perlu dikasih makan enak ke restoran anu, restoran itu mah bungkus. Ini makanan bungkus.
Tapi yang kudu dikasih makan ruhani kita. Ibnu Sina di dalam kitab Al-Qanun fit Tib, Avicenna kata orang barat, bapak kesehatan dunia, Ibnu Sina bilang, bila ada wabah penyakit, langkah yang harus diambil oleh manusia, pertama, mantepin keyakinan kepada Allah. Karena kalau iman naik, imun langsung 75% naik. Tauhid yang benar jatuh. Tauhid enggak benar udah susah. Yang kagak udah sholat udah kayak pramuka, lencang kanan. Pramuka sih begitu boleh, pakai lencang kanan, lencang kiri. Ini sholat. Ini tidak jelas. Kenapa? Iman yang bermasalah. Allah tuh pandang hati. Hati ini yang dipandang oleh Allah. Quran, kata Imam Haddad, mulai dari Fatihah sampai An-Nas, bila menyebutkan kata batin dan kata lahir, Allah selalu menyebutkannya batin dulu. Kata Imam Haddad, wa ma dzakarallahu ta'ala fi kitabihil azizi as-sirra wal 'alan illa wa bada'a bi dzikris sir. Allah kalau menyebutkan kata batin, kata lahir, didahului dengan batin. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sampai kita punya bapak bangsa lagu Indonesia Raya, saudara, itu dia bilang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan dulu apa jiwa dulu? Jiwa dulu. Ngaji, makanan jiwa, biar terbangun jiwa. Kalau udah ngaji tenang, yang lain ngikut. Hati ini jangan bermasalah. Jangan. Dokter mau nyembuhin orang yang sakit tuh, cara ngobatinnya pertama kali yang diangkat sugesti. Apa itu? Hati. Saya pernah ngobatin seorang guru ngaji Cina nih, Cina, ahli saraf, nggak tahu masih hidup apa kagak, di Mampang Perapatan. Ini luar biasa pengobatannya, Cina. Waktu saya bawa ke situ, ini guru, kata Cina bilang begini, Pak Haji, bawa pulang lagi. Kenapa? Ini sulit sembuhnya, sebab otaknya nggak jalan. Dia merasa udah frustasi, angkat dulu biar dia bangkit frustasinya. Sebab kalau udah frustasi susah dah. Begitu. Itu begitu. Jadi hati kudu bersih. Dari apa? Dari dengki. Udah kalau udah dengki udah susah dah. Dengki itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini alamat kurus kerempeng. Tapi jangan sampai nyangka sama yang kurus-kurus ini tukang dengki, jangan. Ini udah baperan ini. Gara-gara begitu tuh. Itu begitu. Lagi mana ya? Tetangga kebeli motor dia meriah. Mau pindah kemana juga hamba Allah yang diangkat derajatnya ada aja. Capek kita. Mau di mana aja capek. Ketika ada orang masuk kamarnya bau tai ayam. Oh, kamar ini bau tai ayam. Nggak bener ini kamar. Dia keluar di ruang tamu, bau tai ayam juga. Dia pergi ke dapur, bau tai ayam. Ke ruang makan, bau tai ayam. Dia simpulin rumah ini semuanya tai ayam. Padahal nggak ada. Tai ayam tuh adanya di hidungnya. Kalau tai ayam ada di sini nih, di mana juga. Begitu orang dengki. Bila jelek hatinya, di mana jelek aja. Gue mau pindah juga nih dari Jakarta Pusat ke apa ini namanya Karangtengah. Ada juga yang maju tetangga. Pindah lagi, yang bermasalah Anda.
rapikan Anda. Ini Allah, lihat, buang dengki, biasa aja. Pegel pindah kantor, ada lagi yang diangkat jabatannya, dengki lagi. Ya, ini diobatinnya susah. Orang yang dengki itu orang yang sakit, yang kagak bisa dikasihani, kagak bisa, sulit, ibanya sulit. Kenapa? Karena dia tidak mengungkapkan kondisi yang ada. Berani nggak kalau kita dengki sama dokter? Kenapa Pak? Saya ini begini dok ya, pokoknya kalau ada tetangga maju, saya gedek mulu dok. Berani dongeng begitu nggak? Lah kagak. Maka siapa yang mengasihani orang model begitu? Padahal nih, mohon maaf, ini barang punya kita, dua-duanya punya kita. Yang ini punya kita, yang ini punya kita. Cuman yang ini kita jual, yang ini kita pakai. Ya suka-suka kita. Kita punya dua karyawan, yang satu kita kasih makan, yang satu suruh kerja. Ya terserah kita. Allah begitu. Kan hambanya bukan kita doang, teman kita juga hambanya Allah. Allah ngangkat dia, lah kita marah-marah sama Allah. Kata Allah, siapa lu? Gua nolongin hamba gue. Begitu, lu kagak boleh. Emang lu bapak gue? Kata Allah begitu. Ini harus benar hati kita, dipandang oleh Allah. Jangan sampai buruk sangka. Inilah corona yang muncul. Suudzon mulu sama orang. Dia nih jajan corona nih, selama ndak mau. Suudzon. Padahal Nabi udah bilang, bila selamat, dosa diampuni. Anda mau, malah yang parah pakai sikut, parah amat. Mana ada ajaran Rasulullah kayak begitu? Nggak benar ini. Silaturahim, manjangin umur, murahin rezeki. Nabi yang ngomong. Nabi itu bener omongannya. Rumah kita lebaran tidak ada silaturahim. Innalillahi. Apa nggak rusak itu keimanan? Allah lihat itu gitu. Mana yang kayak begitu guru ngaji lagi. Emang ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ya, ini tauhid kudu bener dah. Saya mau singkat aja. Bagaimana biar kita bisa menjaga anggota tubuh kita dari maksiat? Bagaimana biar kita bisa membersihkan hati kita ba'da Isya? Ini kan Isya. Yang penting belum adzan subuh. Di jam berapa aja kita baca 21 kali. Ya paling 2 menit, nggak nyampe lah. Kita baca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Biar benar kita. Dan ini menyebabkan sukses dunia akhirat. Benar kan? 21 kali doa. Sebelum tidur, jam berapa aja? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah memandang gerak-gerikku. Allahu ma'i, Allahu ma'i, mim ain iya, ma'i. Allahu syahidi, syahidi itu shin besar, alif disambung, ha dal iya, syahidi. Ketiga, Allahu nazirun, nun pakai alif, zo pakai ro, nazirun, ilayya, alif lam iya disambung. Kita baca aja rame-rame dah ya, sama-sama 21 kali. Tapi ingetin nih maknanya, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah memandang aku. Ini bakal tenang, bakal cakep hidup kita. Yang penting 21 kali sebelum tidur di jam berapa aja. 21, jangan lebih dah. 21 aja. Yuk sama-sama kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, 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 Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Siapa orang yang mendawankan aurat ini, nanti bakal dimunculkan di hati cahaya besar, yang dengan cahaya itu Allah berikan taufik mampu menjaga anggota tubuhnya, mampu mengendalikan kolbunya, membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dulu, minta izin kita langsung doa. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil wal fardi bil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yajini mama wa li anbiya hitama wa halil kirami wa sahbikan nujumi fi qadawatil marami
salam Rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi